Sekarang kalau misalkan kita mau riset ide konten ataupun kita mau riset beberapa produk yang lagi laris, kita bisa menggunakan dua platform. Yang pertama kita bisa menggunakan TikTok Sales Center, dan satunya lagi kita bisa menggunakan yang namanya itu platform Kalau Data. Nah, apa perbedaannya? Sedikit ya saya jelaskan. Untuk TikTok Sales Center itu kita bisa akses gratis, asalkan di sini kalian itu udah bikin akunnya, udah verif KTP juga, jadi udah muncul ya. Dan untuk platform Kalau Data itu berbayar. Tapi setelah saya coba untuk cek di beberapa komentar hasil video yang sudah saya upload kemarin, ternyata untuk sebagian akun itu nggak bisa kebuka fiturnya yang ada di TikTok Sales Center. Fitur video pendek namanya teman-temannya, itu nggak bisa kebuka. Dan mungkin agak sedikit kecewa ya saya juga. Saya pikir kalau misalkan saya bahas konten tersebut, itu fiturnya itu udah kebuka di semua akun. Nah, yang ingin saya bahas di video kali ini, ada fitur terbaru di platform Kalau Data yang mungkin ini kalian suka ya, apalagi yang suka bikin iklan. Jadi di platform Kalau Data ini ada dua fitur. Yang pertama itu ads teman-teman ataupun iklan, dan satunya lagi itu scripting. Nah, kita akan bahas dua platform ini teman-teman ya. Sekaligus saya akan coba untuk jelaskan apa fungsi dan manfaatnya bagi kita sebagai affiliate. Jadi tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita mulai bahas. Oke, sekarang kita sudah masuk ke bagian platform Kalau Data. Nah, yang saya suka di platform kali ini teman-teman ya, untuk versi mobile-nya itu udah bisa diakses. Mungkin hampir ya bisa dibilang 60% teman-teman ya, untuk fitur yang ada di webnya itu udah bisa kebuka. Nah, yang pertama ingin saya bahas itu adalah masalah ad ya, yang tadi bahas, ataupun ads ataupun iklan lah bisa disebutnya. Jadi di sini kita bisa melihat akun ataupun konten yang pakai iklan teman-teman. Nah, di sini ya perbedaannya. Yang pertama, kalau misalkan yang pakai iklan, di atasnya itu ada AD teman-teman ya, ataupun iklan. Nah, yang bawahnya lagi itu nggak ada iklan. Artinya ini lebih ke original ya kontennya, yang diposting oleh sistem TikToknya. Kalau yang ini diposting sama iklan. Dan setelah saya coba cek di sini teman-teman ya, setelah saya coba klik gitu kan. Nah, di sini kita bisa ngeriset gitu kan, berapa nominal yang dia keluarkan untuk bikin iklan ataupun mengiklankan video tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat rasio PO itu 19% dan rasio pendapatannya itu 45%-an. Nah, kalau misalkan kita pilih yang versi desktop teman-teman ya, kita buka yang versi desktop. Ini kalian bisa buka aja di tampilan komputer. Nah, saya sengaja bikin tampilan HP ini biar teman-teman itu bisa ngikuti ya, apalagi yang belum punya komputer. Oke. Nah, oke, kita langsung aja lihat teman-teman ya tuh. Ya, seperti ini ya tuh. Rasio pendapatan tuh ya, ini kalau misalkan kita lihat secara keseluruhan tuh seperti ini. Rasio pendapatannya itu 45%, ini rasio PO-nya itu 75%. Konsumsi ads-nya, ini yang belum saya pelajari, yaitu konsumsi ads ini adalah biaya iklannya atau biaya kotor dari iklannya. Saya belum tahu teman-teman ya, mungkin saya akan coba untuk update di video selanjutnya. Tapi kalau misalkan kita baca di sini, ya ini kan ada tanda tanyanya teman-teman tuh ya. Perkiraan biaya iklan selama periode pemutaran dihitung berdasarkan kondisi berikut 7 hari terakhir. Jadi kalau misalkan kita mikirnya si konsumsi ads ini adalah biaya iklannya, berarti lumayan gede nih untuk satu video aja teman-teman ya, itu bisa nyampe 339 juta. Tapi ini belum plat teman-teman ya, belum sepenuhnya itu benar. Jadi di sini mungkin sebagai referensi aja ya. Nah, di sini ada ROAS, ini kita bisa baca ya seperti ini. Tuh, laba atas belanja iklan selama periode penyaringan dihitung berdasarkan pendapatan iklan dibagi belanja iklan. Jadi kayak semacam untung dari iklan lah, balik modal iklan lah, kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalkan salah, tolong dikoreksi di kolom komentar teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat dari ROAS-nya itu menurut saya boncos ya, karena 0,98. Dan yang saya tahu teman-teman ya, untuk iklan saya pribadi itu dulu ya, kalau misalkan kita lihatnya di iklan Facebook gitu kan, ataupun sekarang itu udah Meta Ads, ya minimal 2, 3, 5%-an itu mungkin bisa aja bagus untuk iklannya. Ya, tapi itu tergantung dari kondisi produknya ya. Jadi di sini untuk fitur yang terbaru ya, yang pertama kita bisa ngelihat metrik iklan teman-teman ya, ini yang unik. Nah, tujuannya apa gitu kan metrik iklan ini? Jadi tujuannya kita sebagai pengiklan ataupun kita yang udah capek banget bikin konten, gak FYP sama sekali, kita pengen posting ya konten kita, tapi kita bingung biayanya itu berapa gitu kan, biar bisa menjangkau calon pembeli yang cukup lumayan besar, entah itu di TikTok Ads ataupun di aplikasinya. Nah, kalau misalnya kita spin 15.000 per hari, takutnya itu malah boncos. Kalau misalkan kita spin 15.000 selama 1 minggu, nah bisa aja itu bisa untung teman-teman ya. Nah, kita juga mikir ini kalau misalkan kita ngelihat beberapa affiliate yang kontennya sama dengan konten kita, yang iklan, kira-kira dia berapa ya iklannya? Nggak mungkin kalau misalkan kita nanya ke affiliate tersebut, Kang iklan sehari berapa? Enggak teman-teman ya. Nah, di fitur platform Kalau Data ini udah ada nih yang seperti ini teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat ya tuh seperti ini. Oke? Ya, jadi itu ya teman-teman keuntungan, ataupun ya kalau misalkan saya bilang fitur ini berguna banget buat kita sebagai pengiklan, apalagi yang pengen iklan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yang saya suka di sini adalah ada skrip videonya. Ini di sini ya skrip videonya tuh teman-teman ya. Di sini ada tulisan export script video. Ini kalau misalkan saya klik ya seperti ini. Nah, kita akan tunggu ya hasilnya.
Tuh, ya. Jadi di sini kita bisa melihat skrip yang dia buat dari detik pertama sampai detik terakhir. Nah, ini bisa dibilang itu adalah hook konten teman-teman ya. Dan sudah saya jelaskan di video sebelumnya kalau misalkan hook konten itu harus dibuat, dan sudah saya jelaskan juga bikin hook konten itu kita bisa bikin sesuai kebutuhan, dan saya juga pernah jelaskan bikin hook konten itu dari AI ChatGPT teman-teman ya. Dan mungkin itu ribet buat kalian yang aduh ini saya nggak bisa nih bikin konten. Nah, kita bisa lihat dari sini teman-teman ya. Di sini ada encrypt script video. Nah, kalau misalkan saya perhatikan kita bisa salin teman-teman ya, ataupun kita bisa optimalkan dengan AI. Nah, kalau misalkan kita salin berarti ini sama halnya kita ini niru tanpa dimodifikasi. Wajib sekali kalau misalkan teman-teman pengen kreatif dan pengen dibilang itu adalah sebagai content entrepreneur teman-teman ya. Berarti di sini kalian harus bikin konten. Kalau misalkan kita lihat boleh, tapi jangan sampai semuanya ditiru. Nah, ini wajib itu teman-teman, kita itu harus dimodifikasi lagi. Apalagi ini soal script ya. Misalkan ya untuk modifikasinya. Yang pertama di sini saya mau bicara aku akan cerita semua apa mauku. Nah, itu seperti contohnya teman-teman ya. Nah, di sini juga bisa diubah lagi teman-teman ya, untuk scriptnya bisa dioptimalkan lagi dengan bahasa teman-teman. Atau kalau misalkan nggak ada waktu untuk mengoptimalkannya, kita bisa menggunakan AI. Caranya kalian tinggal klik aja optimalkan AI di sini dan kita tunggu teman-teman ya. Nah, di sini ada penjelasannya teman-temannya. Ada 3 fitur yang bisa kita gunakan. Yang pertama, membuat naskah lebih penuh semangat. Yang kedua, buat skrip lebih pendek. Yang ketiga, tekankan titik penjualan. Jadi dari hasil skrip yang FYP tadi, teman-teman ya, yang pakai ads tadi, itu kita bisa ambil. Nah, dimodifikasinya itu sama AI ini, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ini contoh ya, saya akan coba pilih yang membuat naskah lebih penuh semangat. Kita klik seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita tinggal tunggu hasilnya. Oke, ini kita coba klik teman-teman seperti ini. Nah, ini kan udah muncul tuh teksnya ya. Lalu selanjutnya di sini kita tinggal klik kirim. Nah, ini kita lihat ya untuk encryptnya seperti apa hasilnya. Oke. Dan biasanya kalau AI itu gak semuanya itu bisa maksimal. Ada juga yang mungkin kalau misalkan kita baca itu kayak yang kurang enak ya, kurang sesuai, kayak yang baku teman-teman ya. Nah, makanya di sini kita harus modifikasi lagi. Oke. Nah, ini sebagai contohnya teman-teman ya. Ini setelah dioptimalkan ya pakai AI. Jadi yang awalnya itu sudah saya bacakan tadi, sekarang seperti ini berubahnya. Di dalam hatiku terdapat semangat yang membara. Aku ingin bercerita tentang semua hal yang aku inginkan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini untuk fitur ini kalian bisa gunakan dan bisa kalian manfaatkan untuk bikin konten skripnya. Dan ini kalau misalkan kita lihat dari beberapa konten juga semuanya konten tersebut itu udah ada fitur tersebut. Jadi kalian tinggal klik aja ekspor, terus kalian tinggal salin. Dan kalau misalkan kalian banyak waktu, bisa diubah aja untuk skripnya dan dibuatkan kontennya. Jadi kalau misalkan kita bikin konten kan suka bikin dulu ya, bikin kontennya, hooknya itu dari mana awalnya. Nah, biar lebih mudah kalian bisa gunakan fitur ini. Jadi kalian tinggal diklik aja, ataupun kalian tinggal cari aja konten yang sesuai ataupun produk yang sesuai, dan semuanya udah ada skripnya. Oke, jadi itu teman-teman ya, 2 fitur yang ada di platform Kalodata yang bisa ngebantu kita untuk bikin hook konten, dan kita juga dibantu dengan ngelihat beberapa iklan yang sudah tersedia dan mungkin sudah di running teman-teman, sudah dijalankan oleh beberapa kreator yang mungkin pendapatannya itu bisa aja menguntungkan dan bisa aja boncos. Jadi kita belajar lah teman-teman ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan tentang video ini, kalian tinggal tulis saja di kolom komentar. Dan itu saja mungkin di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.